Jika kekuatan sebuah negara diukur dari jumlah tentara, kekuatan nuklir, atau luas wilayah, maka Korea Selatan seharusnya tidak pernah masuk dalam percakapan soal dominasi global. Tapi justru, dari tanah kecil berpenduduk sekitar 50 juta jiwa inilah, lahir kekuatan baru yang tidak bersuara bising seperti senjata, tidak terlihat mengancam seperti kapal perang, tapi jauh lebih berbahaya karena menyusup ke emosi, selera, dan imajinasi miliaran manusia di seluruh dunia. Korea Selatan tidak menaklukkan dunia lewat perang, melainkan lewat budaya pop, musik, drama, makanan, gaya hidup, hingga skincare, yang hari ini dikenal sebagai gelombang besar bernama Hallyu atau Korean Wave. Dalam waktu kurang dari 3 dekade, Korea Selatan berhasil mengubah identitas nasionalnya dari korban kolonialisme dan perang saudara menjadi pusat perhatian budaya global. Anak-anak muda di Brazil, Mesir, Indonesia, dan Polandia kini mengenal lagu-lagu BTS, menonton drama seperti Crash Landing on You dan The Glory, bahkan mulai belajar huruf Hangul karena ingin lebih dekat dengan cerita-cerita Korea. Tidak hanya itu, jutaan orang mengadopsi gaya hidup Korea, memakai produk kecantikan Korea, bahkan bercermin pada standar estetika yang dibentuk industri K-beauty. Ini bukan kebetulan, tapi strategi sadar negara. Sejak awal 2000-an, pemerintah Korea secara sistematis mendorong ekspor budaya sebagai komoditas ekonomi dan diplomatik. Mereka membentuk Kementerian Budaya yang mendanai produksi film, musik, hingga fashion, bukan hanya sebagai hiburan, tapi sebagai alat pengaruh. BTS, boyband paling berpengaruh dalam sejarah Korea, pernah berpidato di PBB, bukan karena mereka diplomat, tapi karena mereka mampu menyuarakan keresahan generasi muda dunia tentang kesehatan mental, tekanan sosial, dan harapan akan masa depan. Tidak ada negara lain yang mampu memobilisasi kekuatan pop culture menjadi kekuatan politik lunak sekuat Korea. Drama Korea bukan hanya cerita cinta berlatarkan kota indah, tapi juga mengangkat isu-isu seperti kemiskinan, sistem pendidikan brutal, ketimpangan kelas, kekerasan dalam rumah tangga, hingga korupsi. Semuanya dikemas dalam narasi emosional yang menyentuh hati penonton dari berbagai budaya. Lewat drama, Korea tidak hanya menyampaikan cerita mereka, tapi menyisipkan nilai harapan dan keresahan yang terasa relevan secara universal. Di sisi lain, industri kecantikan Korea menciptakan standar global baru, glass skin kulit putih mulus bentuk wajah simetris, yang diikuti secara fanatik di seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara dan Amerika Latin. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi menjual gaya hidup, menjual mimpi. Namun semua keberhasilan ini punya harga yang mahal. Di balik wajah cantik para idol dan aktris Korea, tersembunyi tekanan luar biasa, masa pelatihan belasan tahun, standar fisik ekstrem, eksploitasi industri, dan tekanan publik yang tak ada habisnya. Korea juga memiliki salah satu tingkat bunuh diri tertinggi di dunia maju, terutama di kalangan remaja dan selebriti. Disinilah letak paradoks Korea Selatan, negara yang mengekspor kebahagiaan lewat musik dan film, tapi dalamnya menyimpan luka sosial yang dalam. Tapi semua itu tidak mengurangi fakta bahwa Korea Selatan hari ini telah menjadi salah satu kekuatan lunak terbesar dunia. Mereka tidak perlu menjajah, tidak perlu memaksa, mereka hanya perlu membuat dunia jatuh cinta. Dan ketika dunia mulai menyanyi dalam bahasa Korea, meniru gaya hidup Korea, bahkan bermimpi seperti orang Korea, maka kemenangan itu telah dicapai. Soft power bukan hanya tentang pengaruh budaya, tapi tentang bagaimana sebuah bangsa bisa menginspirasi, menyentuh hati, dan membentuk imajinasi kolektif umat manusia. Korea Selatan adalah bukti hidup bahwa dalam dunia modern, kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang paling mampu membuat dunia mendengarkan.